lagi cari barista. Ketemulah gue sama dia. Gue jujur gue bukan barista. Kalau masalah kopi ya gue sekenanya gue gitu. Kalau misalkan di tempat tongkrongan kopinya enak ya gue pasti nongkrong di situ. Kalau emang belum ada yang bikin gue nyaman ya gue mending beli kopi dari luar gitu. Beli bijinya ya gue olah sendiri. Oke. Dan dia ngehasut gue buat ya udahlah nggak apa-apa, seenggaknya udah tahu untuk masalah karakter kopi, biji kopi harus kayak gimana, robusta gimana, arabica gimana. Pas waktu itu ya udahlah gue okein aja. Kebetulan gue juga kan nggak punya kerjaan di Kuningan. Pas waktu itu ya ketika gue jadi fotografer di Kuningan ya agak pedih juga. Main banting harganya wow banget gitu kan. Terus di situ ketemulah sama ownernya, gue dikenalin. Terus ketemu sama ownernya, asik nih ownernya, ya bisa diajak nongkrong juga gitu. Ngobrol. Dan satu hal, gue sebelum masuk ke situ dan sebelum buka, gue ngasih satu tantangan. Gimana caranya sebelum buka, 2 minggu sebelum buka, alat-alat yang gue minta udah harus ada. Karena buat apa ya, gue sendiri harus ngelatih diri gue sendiri, harus memahami alat yang gue beli gitu. Dan itu semuanya gue pelajarin ya by Google. Jadi lu benar-benar otodidak ya? Iya, otodidak. Dan seenggaknya karena gue tahu dasar-dasarnya, teman curhat gue ya si Mang Aldi. Nah, barista yang kenalin gue ke manual brewing gitu. Karena kalau si Mang Alung kan dia lebih ke espresso gitu. Okay. Jadi itu konsulnya ya mereka konsultan lu lah ya? Kalau nggak telepon ya chat-chatan. Emang kenapa nih gue kalau nyeduh ininya kayak gini, hasilnya gini. Lu coba deh di gini, naikin rasionya atau apalah. Dikasih tahu ya. Jadi mereka mengarahkan juga ya. Iya, mengarahkan. Oke. Jadi itu pertama kali lu benar-benar terjun jadi barista. Ya. Itu 2016 akhir. 2016. Udah lama ya. Udah 4 tahun lah ya. 4 tahun ya. Sekarang 2020. 4 tahun. Di barista. Oke, itu lu mengawali karir atau profesi lu sebagai barista. Dari situ lu enggak mungkin satu tempat dong. Lu pasti pindah. Atau di sana emang gue lumayan lama sih, 2 tahun. Jadi lu banyak belajar banget. Banyak belajar. Untungnya owner gue ngebebasin gue buat di situ. Ya seenggaknya gue bisa ngebayar diri gue sendiri dan seenggaknya gue bisa ngasih juga ke beliau gitu doang sih. Meskipun manajemennya dulu bisa dibilang ya kacau banget lah. Tapi secara kopi oke ya. Oke, ya lu lah berarti. Seenggaknya gue punya target gue sendiri. Iya, jadi lu belajar, lu dapet ilmunya, lu bisa. Gitu. Nah dari situ lu move kemana? Pindah kemana? Atau lu langsung buka sendiri atau gimana? Enggak, gue sempet ya bisa dibilang gue baru nikah. Tiba-tiba ya mau gimana lagi ya, umur nggak tahu lah kan gitu. Nah yang punya kedai kopi yang pertama gue jadiin ya tempat berteduh gue di sana, yang punyanya meninggal gitu kan. Anak-anaknya nggak mau ada yang nerusin gitu. Jadi ya terpaksa tutup. Dan posisi gue udah nikah. Tapi yang kerennya dari situ tiba-tiba gue jadi belajar ke hulu, masalah pertanian dan prosesor. Gue tiba-tiba deket sama orang, ngenalin gue sama salah satu biji kopi di Kuningan, yang kata dia sendiri yang udah ngubek-ngubek biji Kuningan dan bilang biji itu paling enak. Gue cuma minta sampling kata gue. Dan tiap dia ke kedai itu sebelum gue di-cut ya. Nah pas dari situ dia nggak sempet terus bawa hasil roastingannya. Ya udah kalau kata gue, udah siniin deh bijinya. Nah, di situ gue mulai belajar ngerosting pakai wajan. Oh, manual roasting. Traditional roasting. Tradisional banget. Sebelum kenal sama orang itu gitu. Emang udah mulai iseng-iseng lah gitu. Dan itu emang gue lagi posisi gue lagi pede banget gitu, roasting sendiri juga gitu. Ya udah sini 200 gram lah kata gue, bijinya aja. Dan akhirnya dia ngasih, gue roastingin di rumah pakai wajan. Udah beres, ya gue kabarin lah si orangnya, udah sini
gini nggak flavornya. Ya kalau kata gue sih ini udah enak lumayan. Pas di situ dia nyobain biji yang dia bawa, yang dia bilang udah enak dengan roastingan orang lain. Dia sampai kaget. Bro, ini mah lebih enak bro. Lu ngerosting pakai apa? Gue pakai wajan bang. Serius katanya. Asli. Tuh lihat warnanya aja belang-belang kata gue. Kok lebih keluar pakai wajan ya daripada pakai mesin kata dia. Ya nggak tahu mungkin feelnya udah dapet kali kata gue. Dan dia ya excited lah. Dari situ dia ngajak gue buat ngurusin si biji kopi yang itu gitu. Dan alhamdulillah ketika gue dikeluarin ya ada PHK dari sana pun gue nggak bener-bener nganggur lah gitu. Ada yang dikerjain dan masih berhubungan sama kopi. Nah itu dan tiba-tiba lari ke hulu. Jadi lu ke hulu dulu, pas sempat dari barista, terus lu balik ke hulu, pindah ke hulu. Pindah ke hulu dulu. Belajar. Jadi lu makin mengerti itu ya tentang biji kopi. Sedikitnya alhamdulillah jadi penambah ilmu. Lagi. Wah mantap banget sih, luar biasa banget tuh ceritanya. Jadi lu jadi banyak belajar mengenai kopi dari dasar sampai akhir. Dari hulu sampai ke hilir. Nah, makanya kopi hilir. Lu balik ke hilir ya? Iya, gue balik lagi ke hilir. Oke. Langsung dari lu belajar 2 tahun dan ternyata ownernya almarhum ya, akhirnya juga enggak ada yang terus bisnisnya. Dari anak-anaknya lu diberhentikan. Lu pindah ke hulu. Dari hulu lu belajar tentang kopi. Dari waktu lu belajar mengenai hulu, lu akhirnya pindah ke hilir lagi atau pindah lagi ke barista itu gimana? Karena sebelum di sini lu sempet nyangkut di satu tempat. Gua tahu. Iya. Sebelum lu akhirnya buka kopi hilir sendiri ya. Sama beberapa rekan lu, gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya emang pas lagi ngurusin si biji kopi itu, anak-anak mulai pada sibuk. Tadinya kan berempat juga sama nih. Mulai pada sibuk lah. Ada yang ya alhamdulillah dia dapat pekerjaan yang lebih layak lagi temannya di luar kota. Yang satunya emang udah kerjanya di luar kota, di kota tetangga, sering bolak-balik. Cuman dia ya intensitas sibuknya lebih meningkat gitu kan. Jadi nah yang satunya lagi yang ngebawa gua ngenalin ke area hulu itu, dia juga mulai realistis lah. Dia pengen dapat duit yang gede ya, karena emang udah berumah tangga juga dia. Jadi dia mundur dan gue yang bertiga, yang duanya jadi sibuk, gue sendiri nggak sanggup kalau harus ngurusin sendiri gitu kan. Dengan kasarnya gue juga udah berumah tangga gitu. Gue butuh yang realistis. Dan tiba-tiba ada salah satu kedai yang baru buka lah ya. Baru buka di situ dan si baristanya dulu orangnya suka nongkrong di kedai gue yang waktu pertama gue jadi barista di Kuningan lah gitu. Orangnya itu. Dan dia minta gue kesana bantuin dia buat kalibrasian. Ya oke lah, gue kesana. Dan tiap 2 minggu sekali lah kalau nggak salah, gue mampir ke sono buat ngecek kalibrasiannya dia. Gitu kan. Karena kan sayang pakai mesin yang ya pas di Kuningan itu mesin yang agak lumayan wah lah gitu kan ya, dengan brand yang wah juga. Jadi gue datengin terus. Nah pas di bulan dia mau masuk ke fase bulan kedua, mungkin karena dari penasaran si ownernya ngelihat kok ada gue terus di situ, nanyain mungkin siapa gitu kan. Dari situ gue dikenalin lah sama si barista yang awalnya ngajak nyuruh gue kesana, ada yang mau ngobrol. Dan pada akhirnya gue di situ diajak ngobrol lah sama salah satu ownernya. Dia nawarin gue buat di sana. Dan gue sebelumnya juga emang lagi prepare buat si kopi hilir ini gitu kan. Awalnya gue nggak nyanggupin buat jangka panjang. Gue kalau misalkan cuman 3 atau sampai 5 bulan kayaknya oke, kata gue. Masalahnya gue lagi ada yang mau dibikin juga kata gue. Dan mereka mengiyakan gitu. Ya yang pertama biar ada yang ngelatih si barista yang di sana, ada yang dampingin. Terus yang kedua
mungkin biar lebih ketata, manajemennya lebih ke arah juga. Dan ya udahlah, dari situ daripada gua nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus ngapain, ya udah gua terima dengan ya mereka pun menerima alasan gua nggak bisa lama di sana gitu kan. Dan pada akhirnya yang tadinya rencana cuma 3 sampai 5 bulan jadinya 10 bulan kalau nggak salah. Oh, lama 10 bulan. Karena emang ya sebelum adanya ini Hilir, ya? banyak drama juga. Gitu. Jadi memang ternyata sebelum gue pikir lu sempat di sana memang karena belum ada ceritanya mau bikin hilir. Dari awal memang sudah ada ya. Jadi lu udah mau membangun kopi hilir tapi ditawarkan, ya udah lu bilang aja to the point. Lu enggak bisa lama ya. Gitu. Daripada pada akhirnya gue tiba-tiba ngundurin diri bikin ini. Benar. Malah enggak etis lah ya. Dari awal. Nah, oke. Lu akhirnya anggap aja lu sudah di kopi hilir ya. Lu sudah menjadi barista, lu cukup dikenal orang di sini. Siapa sih yang enggak tahu Anto ya kan? Siapa coba? Iya. Banyak. Kenal gua. Banyak yang enggak kenal Anto, yang enggak suka kopi mah enggak kenal. Kalau yang suka kopi pasti kenal gitu. Sampai gua ke atas aja gua nyebut nama dia tuh menjual banget ya. Oh, Anto Riswanto katanya gitu. Iya, kenal juga ya dia. Kenal lah. Dari sekian lama lu menjadi mempelajari kopi, lu mempelajari tentang barista, tentang espresso base dengan mesin, lalu juga manual brewing, yang menjadi hal paling menarik dari lu, atau metode apa yang lu paling suka sih? Apakah espresso base atau manual brew? Atau apa gitu? Misalkan gue suka banget dengan metode ini karena begini. Terus sebagai seorang barista kan pasti ada yang lu sukai banget gitu. Nah itu gue nggak bisa misahin dari part-part itu. Nggak bisa ya. Karena semua karena proses ada kelebihannya masing-masing ya. Tinggal lu mau lagi nikmatin apa. Iya. Oh, gitu. Iya, jadi gue nggak bisa menspesialkan sesuatu. Karena semuanya spesial bagi gue. Spesial, gitu, betul. Semuanya spesial masing-masing. Iya. Lu mau sukanya apa nih? Wanginya? Iya kan. Lu mau suka rasa aslinya? Nah. Ya metodenya beda. Itu ya. Oh, jadi nggak bisa ya. Iya. Oke. Gue dari dulu nggak bisa. Paham gue sekarang. Meskipun gue ya di Kuningan banyak yang taunya gue lebih ke manual brewing ya. Tapi gue di espresso pun emang dari dulu kan, awal yang kenalin gue ke kopi kan di espresso. Iya. Ya bagaimana espresso nggak bisa dipisahkan juga ya dari kopi kan. Base-nya ya. Lah, apa yang membuat lu begitu menikmati menjadi seorang barista sekarang? Lu enjoy? Yang pertama sih, alasan pertama gue lebih suka dengan ya aroma si kopinya sendiri, dan gue bisa ngopi tiap hari dan ya gimana gue mau bikin ya gitu. Gue lagi pengen apa, gue bikin sendiri gitu kan. Dan yang kedua, gue lebih senengnya itu gue banyak ketemu orang-orang baru. Oh iya. Iya. Di setiap orang datang bisa banyak orang baru. Iya. Yang tadinya orang lain malah bisa jadi temenan. Gitu. Dan ya itu yang bikin gue lebih ke excitednya di situ. Kok bisa ya cuman jadi sekedar barista tapi temennya banyak. Iya. Terus tiap diajak ngobrol apa kok nyambung terus. Dan akhirnya gue terjerumus di bidang ini dan gue tahu asiknya di mana. Oke. Iya. Yang penting lo nggak perlu apa ya? Nggak perlu sok tahu lah. Kalau nggak tahu ya udah bilang nggak tahu. Gitu. Yang lo tahu ya lo taunya ini doang gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu ya lu suka kopi pasti. Jadi lu nikmatin ketemu orangnya tuh, orangnya senang. Lu emang orangnya senang ngobrol sih ya. Lu senang banget ngobrol kan. Kadang ya kalau kata orang sih gue lebih ke kalau belum kenal ya gue dikiranya sombong. Tapi kalau udah kenal ngobrol asik. Iya, ngobrol asik ya. Itu adalah hal yang membuat lu enjoy. Iya. Tapi ada nggak sih selama lu menjadi seorang barista nih di sekian lama, apa yang membuat lu tuh nggak enjoy? Atau bukan nggak enjoy ya, karena lu udah enjoy. Sebenarnya yang nggak lu suka pada saat lu jadi barista atau lu ngerjain kopi-kopi ini apa ya? Pasti ada satu hal. Sebenarnya gue malas banget nih ngerjainnya, atau gue nggak suka banget nih hal ini. Pasti ada. Apa itu? Sejauh ini apa ya? Pertanyaan ini susah kan, ini nggak bisa jawab. Asli, karena gue udah terlalu enjoy. Asli. Jadi nggak ada hal sedikit pun yang membuat lu kayak ngeganjel gitu, nggak ada di kopi itu, nggak ada. Memang lu udah cinta banget dong. Lu udah suka banget sama kopi. Enggak, karena gue nggak apa ya, nggak nanemin sifat gue harus suka dengan ini, gue harus suka dengan itu. Gue mencoba buat ya gue harus suka semuanya. Gitu.
Dari A sampai Z kopi. Nah, meskipun ya ketika rame-ramenya es kopi susu yang mecahin pasarnya Kopi ya. single origin, tapi ya mau gak mau emang itu cuan kok. Iya, gitu. Lebih ke situ, lu mau cari duit ya di situ dulu. Iya benar. Idealis lu ya udah simpen dulu deh. Iya. Ya, jadi ternyata ada hal yang lu tidak suka karena lu belajar menyukainya kan. Iya. Apapun challenge lu harus coba senengin. Oke. Sekarang kan kopi itu ngetren banget ya. Jadi kayak suatu lifestyle ya, gaya hidup. Sekarang aduh gue belum ngopi nih, bini gue yang dulu gak suka ngopi itu emang kurang aja, sekarang ngopi sehari bisa 2 kali, uang jajan yang ngopi itu gila loh sebulan, jadi dia tuh parah. Jadi memang kopi susu sih gara-garanya, gue akuin itu sebuah terobosan ya untuk mengenalkan kopi lagi kan di Indonesia. Nah otomatis pekerjaan barista itu menjadi suatu pekerjaan yang gue tuh barista, gue pernah jadi barista, gue kenal barista ini. Kayaknya suatu barista itu suatu hal yang sangat cukup punya peran penting ya di pekerjaan yang berhubungan dengan kopi. Ya, dan kita akui itu memang betul. Nah pasti banyak juga orang di luar sana mungkin yang sekarang udah punya impian tuh, gue pengen banget jadi barista nanti, atau gue sedang belajar untuk jadi barista. Lu ada nggak sih tips and tricks supaya orang-orang di luar sana yang mungkin lagi pengen jadi barista atau barista dua deh ya. Yang pertama adalah orang-orang yang pengen jadi barista, kasih tips and tricksnya apa sih yang harus dia lakukan jika dia memang benar-benar menjadi seorang barista. Yang kedua, lu sudah the next level of barista. Kenapa? Dari barista lu menjadi seorang pengusaha juga dong. Ya, lu sudah rekanan dengan teman-teman lu untuk membuka kopi sendiri. Nah, gue butuh 2 itu, tips and tricks ketika lu mau menjadi seorang barista. Tips and tricks lu naik level dari seorang barista bisa mempunyai kedai kopi. Sebelum gue jawab mending ngopi dulu ya. Iya. Biar agak relax. Gue nungguin sebenarnya emang sialnya orang. Dari tadi gue nanya aus dengerin dia cerita ya kan. Ya udah kalau disuruh mah gue minum. Kita ngopi dulu aja. Tapi enak kan? Ya, enak sih. Gue kalau ke Kuningan tuh ya, itu selalu beli berapa liter kita ya? Bawa pulang. Ini selalu borong kopi botolan kita. Iya. Gue selalu borong kalau sampai gue kirim tuh ke Cirebon. Bun ya. Aduh. Minum guys, ini kopi hilir guys. Ya, minum dulu ya. Pokoknya ini enaknya sama kopi Darling. Ini the next levelnya kopi Darling ya. Lo kalau mau cobain sini ke Kuningan. Lo kalau suka kopi Darling lo mesti minum kopi hilir. Enak. Iya, kan jadi kangen kopi Darling. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, sekarang gue udah minum dan gue bilang enak. Ya iyalah, kalau nggak enak nggak jadi kopi Darling gue. Karena gue udah minum, jadi gue minta lu jawab. Tidak ada pertanyaan yang benar dan salah. Ya, tips and trick dari gue lebih ke kalau lu pengen jadi barista, lu sukain dulu apa yang dikerjain sama si barista. Sebelum lu jadi barista, ya lu harus suka espresso. Lu harus suka kopi yang ya lu sendiri minumnya nggak tanpa gula lah, nggak tanpa pemanis lagi gitu. Lu harus mulai coba kopi-kopi yang ya kita sebutnya lebih ke origin lah ya. Yang dia udah punya flavor lucu-lucu loh. Kalau kata gue lucu. Kopi dibilang lucu sama dia. Asli, lucu-lucu. Unik ya flavornya. Gitu. Dan yang kedua hindarin, yaitu dari pribadi gue ya, lebih hindarin kopi yang benar-benar lu suka. Karena dari setiap kopi emang dia punya karakter yang beda gitu. Makanya gue nggak bisa ngebedain, bukan bisa ngebedain ya, gue nggak bisa menjudge kopi ini paling enak, kopi ini paling enak. Karena rasa itu subjektif, tergantung orangnya, ya kan. Dan sebagai barista lu nggak boleh subjektif. Asli. Bener nggak? Asli. Karena lu meskipun kita ya banyak orang bilang barista itu para orang-orang yang idealis ya. Tapi ya kalau di satu sisi ya mending hindarin lah idealis lu tentang salah satu biji kopi yang enak. Karena semuanya bagi gue enak. Iya. Asli. Karena orang A, misalkan ada penikmat A, penikmat B, mereka juga punya tes yang beda. Iya. Dan dari tiap wilayah pun rasanya beda-beda gitu. Kalau sekarang ya kopi dari seluruh Indonesia aja udah sama rasanya, ngapain gue beli jauh-jauh dari Sumatera? Iya, ngapain Papua malah ya kan? Ya kan? Benar. Gitu. Oke, itu ya. Jadi lu sukai dulu pekerjaan barista,
lu sukai dulu kopinya apapun itu, dan jangan memilih kopi, tapi harusnya lebih banyak kopi yang lu suka, yang lu senengin, sehingga lu tahu bedanya, dan bisa jangan takut buat eksplorasi. Jangan takut buat eksplorasi, itu penting tuh ya. Karena lu butuh wawasan baru. Lu butuhnya sukanya kopi apa sih, Pak? Dan sih gue pernah ada yang ya meskipun nggak ngomong langsung sama gue ya. Dulu kebiasaan gue beli beans pasti dia udah yang ada test note-nya. Sekarang banyak kan beans single origin yang udah ada test note-nya, ini flavornya apa. Dan yang lucunya ada yang pernah bilang ke gue, meskipun dia yang bukan dia yang bilangnya ke gue gitu, ada orang di belakangnya dia bilang, ngapain sih lu beli beans yang udah ada test note-nya? Gue kaget loh. Oke. Jadi kalau misalkan emang gue beli yang tanpa test note, gue mau belajar flavor dari mana? Dan emang pada masa itu sampai sekarang pun test note yang selalu keluar dari biji kopi itu banyak test note yang ya si buah-buahannya atau barangnya sendiri jarang ada di Indonesia gitu. Jadi gimana gue bisa ngebedain ini rasanya ini rasa ini gitu kan, lebih ke karakter itu. Dan kedua, itu orang yang nyentumin test note itu bukan orang biasa. Mereka yang sudah paham sekali juga ya. Bukan orang-orang yang baru kenal kopi terus bikin ya. Gitu. Benar. Jadi ketika lu ngomong ngapain sih, buat apa sih test note? Anjir, lu udah sehebat apa sih? Asli. Betul. Cuma itu doang sih. Oke, itu tadi untuk tips and tricks jadi seorang barista. Yep. Sekarang yang satu lagi. Gimana caranya seorang barista bisa naik level, bro, untuk menjadi atau memiliki sebuah kedai? Next level lebih ke apa ya? Kalau bagi gue sih lebih ke emang ketika lu udah banyak belajar atau lebih banyak pengalaman lu kerja di mana, ya colonglah ilmu-ilmunya itu. Dari cara nge-manage-nya, dari cara dia SOP-nya kayak gimana, yang seenggaknya semuanya lu paham sedikitnya dan punya mentor di belakang itu, ya next levelnya lu bisa buka usaha sendiri. Bisa ya. Jadi kalau dibilang next levelnya seorang barista itu buka kedai, banyak kok yang bukan barista tapi buka kedai gitu kan. Iya, benar. Jadi lebih ya lu sendiri udah tahu lu buka kedai itu mau ngapain. Daripada akhirnya lu buang-buang duit doang, mending udah jelas lu kerja di orang gitu kan. Ke situ. Jadi lebih gimana caranya lu memahami apa yang mau lu bangun gitu aja. Jadi pertama lu harus tahu dulu apa yang lu mau bangun. Iya. Lu udah siap atau belum? Nah, lalu ketika lu sudah bekerja menjadi barista, lu belajarin semuanya. Iya. Jangan coba bikin kopinya doang, tapi juga bisnis manajemennya. Ya. Oke, sip, mantap sekali nih Bro Anto. Thank you banget atas waktu lu, udah cerita-cerita, sharing, berbagi. Wah, luar biasa, ternyata perjalanannya panjang ya. Tapi dan sekarang siapa yang gak kenal Anto ya kan? Banyak. Oke bro, thank you banget atas waktunya. Sampai ketemu lagi, sukses terus buat lu dan Kopi Hilir. Thank you.